Episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Mason yang sedang berada di tempat panel surya terbakar. Ia terdiam sejenak, sepertinya ia sedang memikirkan sebuah rencana. Mason lalu berjalan sambil bersiul untuk menarik kedatangan zombie. Usahanya berhasil. Setelah itu ia membunuh zombie-zombie tersebut. Mason lalu membawa zombie-zombie itu ke suatu tempat. Sekilas terlihat Rick dan Aaron yang baru terbangun dari tidurnya. Saat Aaron membukakan pintu kontainer, dia seperti melihat sesuatu. Ia pun memberitahu Rick. Di sisi lain terlihat pada Jesus dan Carl yang berada dalam truk anak buah Negan. Saat melihat ada persimpangan, Jesus menumpahkan sesuatu. Hal itu ia gunakan untuk membuat jejak. Sepertinya mereka sudah dekat menuju markas Negan. Ia mengajak Carl untuk melompat dan setelah itu bersembunyi di balik mobil-mobil yang ada di sana. Carl menyuruh Jesus untuk melompat terlebih dahulu. Saat Jesus sudah melompat, Carl bukannya menyusul tapi dia malah melambaikan tangannya kepada Jesus. Jesus menyesal karena telah dikelabui oleh Carl. Sedangkan Carl, ia lalu memilih senjata yang akan ia pergunakan. Tak beberapa lama, mereka sampai di markas The Savior. Anak buah Negan mulai mengangkat barang-barang. Salah satu dari mereka melihat Carl. Carl lalu menembak mereka. Ia lalu keluar dari kontainer dan mengancam mereka. Ia berkata bahwa ia hanya mencari Negan, karena Negan telah membunuh teman-temannya. Tak ada orang lain yang harus mati. Negan pun muncul sambil bersiul. Saat Carl berusaha menembaknya, Dwight menabraknya dari belakang. Ia lalu menangkap Carl. Negan menghentikan Dwight. Ia menghampiri Carl dan mengajaknya berkeliling. Sekilas terlihat Daryl juga ada di sana. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Negan mengulurkan tangannya untuk membantu Carl bangun. Dia akan mengajak Carl berkeliling, namun Carl hanya diam saja. Negan lalu berkata bahwa Carl masih beruntung karena dia masih memiliki tangan. Ia lalu mengancamnya. Bagaimana jika Daryl bekerja di sana dengan menggunakan satu tangan? Mendengar hal itu, Carl lalu menyambut uluran tangan Negan. Negan menyuruh Dwight untuk membawa Daryl ke dapur. Dia harus mempersiapkan sesuatu. Negan lalu mengajak Carl ke suatu tempat. Di sebuah bangunan, Negan menemui warganya. Melihat Negan masuk, semua orang yang ada di sana berlutut menghormatinya. Negan senang akan hal itu. Negan memberitahu mereka bahwa dia telah membawa barang-barang yang bisa mereka miliki, asalkan mereka mau bekerja keras. Di sisi lain terlihat Rosita dan Eugene pergi dari Alexandria. Sepertinya mereka akan melakukan sesuatu. Di saat yang sama, Spencer dan Gabriel juga akan pergi keluar untuk mencari persediaan untuk Negan. Spencer memperingatkan Rosita agar dia tidak melawan. Namun Rosita tidak mau mendengarkannya. Ia lalu mengajak Eugene pergi dari sana. Kembali pada Carl dan Negan. Negan membawa Carl ke tempat wanitanya. Di sana seperti rumah bordir. Ia menyuruh Carl untuk menikmatinya. Ia juga memberi Carl sebotol minuman. Negan lalu menemui Sherry di sana. Ia pun berciuman dengannya. Di saat yang sama, Dwight dan Daryl masuk ke sana. Dwight melihat adegan itu. Ternyata Daryl mengantarkan makanan untuk Negan. Negan lalu menyuruh Carl untuk membawa makanan itu. Daryl bertanya kepada Negan, kenapa dia membawa Carl ke tempat itu. Namun Negan berkata bahwa semua itu bukanlah urusan Daryl. Negan lalu menyuruh Dwight untuk mempersiapkan perapian. Di tempat lain, Rick dan Aaron mencari persediaan untuk Negan.
Mereka khawatir jika besok Negan kembali datang ke Alexandria demi mencari pasokan itu, mereka rela memasuki daerah terlarang. Di sana tertulis bahwa jika mereka ke sana, maka yang akan mereka dapatkan hanyalah masalah. Di sisi lain, Spencer dan Gabriel juga sedang dalam perjalanan mencari pasokan untuk Negan. Di sepanjang perjalanan, Spencer berkata bahwa dia sangat membenci Rick dan tidak seharusnya dia menjadi pemimpin di sana. Namun Gabriel menyangkalnya. Rick telah membawa kebaikan baginya. Dia telah menjadi inspirasinya. Rick tidak hanya menyelamatkan nyawa orang lain, tapi dia juga membuat mereka tetap bersama. Namun Spencer tetap menyalahkan Rick. Dia menuduh Rick adalah penyebab kematian keluarganya. Gabriel lalu mencoba memberinya pengertian. Namun sepertinya Spencer sudah dibutakan oleh kebencian. Dia malah berharap agar Rick tidak kembali lagi ke Alexandria. Gabriel tidak senang mendengar hal itu. Ia menyuruh Spencer untuk menghentikan mobilnya. Saat mobil berhenti, Gabriel lalu berkata bahwa apa yang telah Spencer ucapkan itu tidak membuat dirinya menjadi pendosa. Namun hal itu membuat dirinya seperti sampah yang tidak berguna. Gabriel lalu turun dari mobil itu dan dia akan kembali ke Alexandria. Spencer lalu keluar dari mobilnya. Ia mendengar ada suara zombie. Ia lalu mencari sumber suara itu. Ternyata di sana dia menemukan satu zombie yang terperangkap dan tergantung di atas pohon. Kembali pada Negan dan Carl. Saat ini mereka berada di kamar Negan. Negan memberitahu Carl bahwa semua wanita yang ada di tempat tadi adalah istrinya. Dia selalu ingin bercinta dengan berbeda wanita. Negan lalu mengajak Carl berbincang. Dia ingin mengenal Carl lebih jauh. Dia senang karena Carl adalah anak yang cerdas. Di usianya yang masih muda, dia sudah mempunyai misi. Dan karena misi itu, Carl telah membunuh 2 orang anak buah Negan. Negan ingin agar Carl membuka perban di matanya. Ia ingin melihatnya. Namun, Carl menolak. Negan lalu mengancamnya akan memberikan hukuman. Akhirnya Carl membuka perban di matanya. Melihat hal itu, Negan lalu mengejeknya. Ia berkata bahwa Carl jelek dan menjijikan. Tiba-tiba anak buah Negan datang dan membawakan Lucille-nya yang tertinggal di truk. Negan heran karena biasanya dia akan selalu membawa Lucille-nya kemana saja. Dia menyalahkan Carl. Ia lalu menyuruh Carl bernyanyi sebagai balasannya. Carl menolaknya. Negan lalu mengancamnya dan akhirnya Carl pun bernyanyi. Di sana terlihat Negan sedang berlatih memukul dengan Lucille-nya. Carl ketakutan, ia pun menangis. Negan lalu bertanya apakah Carl mengetahui lagu itu dari ibunya. Di manakah dia sekarang berada? Carl lalu bercerita bahwa ibunya sudah meninggal. Bahkan dia yang telah menembaknya sebelum ibunya berubah menjadi zombie. Lalu Negan mengajaknya pergi dari tempat itu. Mereka pergi ke tempat di mana warga di Xavier berada. Daryl juga terlihat di sana. Terlihat di tengah-tengah mereka ada satu orang yang diikat di sebuah kursi. Ternyata orang itu telah berani mengganggu salah satu wanita Negan. Ia akan menerima hukuman. Mukanya ditempel dengan setrika panas, hingga ia pingsan karena tidak tahan akan rasa sakitnya. Sekilas diperlihatkan Spencer yang mencoba menjatuhkan sebuah busur yang ada di badan zombie yang terperangkap. Dia pun berhasil mendapatkan busur itu. Di sisi lain, Rosita dan Eugene sudah sampai di tempat tujuan mereka. Rosita lalu mengeluarkan peralatannya. Ia meminta kepada Eugene untuk membuatkannya peluru. Namun Eugene menolaknya, karena mereka tidak mungkin melawan Negan dengan peluru itu.
Yang mereka perlukan saat ini adalah mengumpulkan semua pemimpin dan bersatu melawan The Savior. Namun Rosita mendesak Eugene. Dia ingin agar Eugene secepatnya membuatkannya peluru. Dia mengingatkan bahwa Eugene telah berhutang banyak kepadanya dan Abraham, hingga Eugene bisa hidup hingga sekarang ini. Mengingat hal itu, akhirnya dengan terpaksa Eugene mulai membuat peluru untuk Rosita. Sekilas diperlihatkan Dwight yang sedang menemui Sherry di tempat rahasia. Di lain sisi, Negan sedang bersama dengan Carl di kamarnya. Carl meminta izin untuk memakai perbanya kembali, namun Negan melarangnya. Ia masih belum selesai urusannya dengan Carl. Negan senang melihat muka Carl yang menjijikan. Carl lalu bertanya kenapa dia tidak membunuhnya atau membunuh Rick dan Daryl. Negan lalu memberikan alasannya. Daryl akan ia menjadikan prajurit yang hebat, dan Rick dia telah memberikan banyak barang berharga untuknya. Sedangkan Carl dia masih memikirkannya. Namun akhirnya Negan malah bertanya kepada Carl, sebaiknya tindakan apa yang harus ia lakukan kepadanya. Carl dengan berani berkata bahwa Negan seharusnya melompat dari jendela untuk menghindarinya agar tidak membunuhnya. Negan tersenyum mendengar hal itu. Ia lalu mengajak Carl pergi dari sana. Tak lama kemudian, beberapa truk keluar dari markas The Savior. Terlihat Jesus berada di atas salah satu truk tersebut. Negan lalu memanggil Daryl. Dia memberitahu bahwa dia akan mengantarkan Carl pulang ke Alexandria. Daryl mengancamnya. Negan lalu memanggil Dwight untuk memasukkan Daryl ke dalam selnya. Beberapa saat kemudian terlihat seseorang memberikan kertas kepada Daryl melalui celah di bawah pintu. Kertas itu bertuliskan pesan agar Daryl pergi sekarang juga. Di kertas itu juga ditempelkan sebuah kunci. Di tempat lain terlihat seorang wanita yang mengendarai mobil. Namun dia harus berhenti karena di tengah jalan banyak mayat zombie yang menghalanginya. Ia pun turun dan bersiaga. Tiba-tiba datang Misan dan mengancamnya. Sepertinya wanita itu adalah anak buah Negan. Misan menyuruh wanita itu untuk menyerahkan senjatanya. Setelah itu ia meminta wanita itu untuk mengantarnya bertemu dengan Negan. Wanita itu mencoba melawan, namun Misan berhasil melumpuhkannya. Terlihat Negan sudah sampai di Alexandria. Ia lalu menuju ke rumah Rick. Di sana dia disambut oleh Olivia. Ia lalu menanyakan keberadaan Rick. Saat itu Rick sedang mencari kepersediaan untuk Negan. Namun sepertinya dia akan pulang beberapa hari ke depan. Olivia bercerita bahwa saat ini warga Alexandria nyaris kelaparan. Mereka tidak mempunyai stok makanan. Namun Negan malah mempermainkannya. Ia pun menangis. Negan lalu berkata bahwa dia akan menunggu sampai Rick pulang. Dia juga mengancam Olivia untuk menghancurkan kepalanya. Tak diduga Olivia menamparnya. Negan pun berkata bahwa 50% dia yakin akan melakukan hal itu. Namun sebelum itu ia ingin agar Olivia membuatkan limun untuknya. Sambil menunggu Olivia membuat limun untuknya, Negan melihat-lihat rumah Rick. Saat melihat sebuah kamar, dia menemukan Judith di sana. Di saat yang sama, Rick dan Aaron menemukan beberapa persediaan yang berada di dalam truk. Tak jauh dari sana ada sebuah papan pemberitahuan yang menunjukkan bahwa orang itu mempunyai senjata, makanan, dan amunisi. Dan alasan Rick bisa membaca papan itu tanpa ditembak karena mungkin penulisnya sudah mati. Mereka lalu melihat sebuah perahu yang berada di danau dengan dikelilingi banyak sekali zombie di sana. Di sisi lain, Rosita berterima kasih kepada Eugene karena ia sudah membuatkannya peluru. Ia juga meminta maaf karena sempat berkata kasar kepada Eugene. Mereka pun pergi dari tempat itu. Saat di gerbang Alexandria, mereka bertemu dengan Spencer. Dia berhasil mendapatkan beberapa persediaan makanan.
Ia lalu memberikan kode pada penjaga gerbang. Saat gerbang dibuka, mereka melihat ada beberapa truk milik Negan sudah terparkir di sana. Di saat yang sama, Negan sedang berbincang dengan Carl sambil memangku Judith. Negan senang ditinggal di sana. Ia lalu berkata bahwa dia berencana untuk menidurkan mereka berdua di bawah tempat tidur bunga. Mungkin artinya dia akan membunuh mereka berdua. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 8. Episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Maggie yang berada di tempat jaga di gerbang Hilltop. Gregory menghampirinya. Ia berkata bahwa saat ini warganya menganggap Maggie dan Sasha menjadi penyelamat mereka. Maggie lalu menyuruh Gregory untuk mengabaikan hal itu. Sekilas terlihat Daryl mulai mencoba kabur dari selnya. Di lain sisi, Negan sedang mencukur jenggotnya di hadapan Carl dan Judith. Setelah itu, ia memasak di sana. Dia menyuruh Carl dan Olivia untuk melayaninya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat anak buah Negan mengambil semua barang yang berada di mobil Spencer. Salah satu wanita anak buah Negan mencoba merayu Spencer. Ia mengajaknya berkencan. Eugene melihat itu dengan tidak suka. Anak buah Negan melihatnya dan dia mengusir Eugene dari sana. Di sisi lain terlihat Carol yang sedang santuy-sekui membaca buku di depan perapian. Ia lalu melihat keluar rumah saat mendengar ada suara di sana. Ternyata itu Morgan yang membawakan beberapa buah hasil kebun dari Hilltop. Namun Carol menunjukkan bahwa dia sudah diberi makanan oleh Ezekiel. Setelah itu ia menyuruh Morgan untuk pergi dari sana. Saat Morgan hendak pergi dari tempat itu, tiba-tiba Richard, utusan dari raja, datang dan membicarakan sesuatu yang penting dengan Morgan dan Carol. Di saat yang sama, terlihat Rick dan Aaron sedang menaiki perahu untuk menuju ke sebuah kapal di tengah danau. Namun sepertinya mereka harus segera turun dari sana, karena perahu itu hampir dipenuhi dengan air. Dengan sedikit hambatan, mereka berhasil sampai di perahu yang satunya. Saat Aaron hendak berpindah ke sana, tiba-tiba muncul satu zombie yang mengagetkan. Rick pun menyelamatkannya, namun dari belakang Aaron muncul zombie yang menariknya, hingga ia tercebur ke dalam danau. Rick mengkhawatirkannya, beruntung Aaron selamat dari sana. Ia segera berenang menuju ke kapal yang ada di tengah danau tersebut. Scene beralih terlihat Daryl terus menyelinap. Hampir saja dia ketahuan. Daryl lalu bersembunyi di sebuah kamar. Daryl lalu berganti pakaian di sana. Ia tahu bahwa itu adalah kamar Dwight. Kembali pada Rick dan Aaron, mereka lalu memeriksa kapal itu, melihat apa saja yang sekiranya bisa mereka bawa pulang. Di sana Aaron menemukan kertas yang bertuliskan ucapan selamat atas kemenangannya. Tapi kau tetap saja kalah. Aaron memperlihatkan itu kepada Rick. Rick berkata bahwa mereka harus segera kembali. Di sana mereka menemukan dayung. Dengan bantuan sedikit angin, mereka akan cepat kembali ke tepi. Di sisi lain terlihat Daryl masih berada di kamar Dwight. Dia mendengarkan orang di luar berbicara sambil memakan makanan yang ada di sana. Sepertinya orang yang berada di luar itu sedang menyembunyikan seseorang. Daryl lalu keluar dari tempat itu dan sebelum itu dia merusak beberapa barang Dwight. Kembali pada Rick dan Aaron, mereka berhasil membawa kapal itu ke tepi. Mereka pun segera memindahkan barang-barang yang ada di sana ke dalam truknya. Sambil mengerjakan itu, mereka berbincang. Rick meminta maaf kepada Aaron karena sempat menganggap Aaron tidak bisa melakukan apa-apa, karena menurutnya resikonya terlalu besar. Namun ternyata dugaannya itu salah. Aaron memahami semua yang sudah Rick sepakati. Hal itu Rick lakukan untuk menyelamatkan nyawa yang lain. Dari kejauhan nampak seseorang mengawasi mereka.
Sekilas terlihat Mason masih dalam perjalanan bersama wanita itu. Mason memberinya beberapa pertanyaan, namun wanita itu hanya diam saja. Scene beralih terlihat Maggie sedang bersama Enid. Saat Sasha datang dan membawakannya makanan, Maggie dapat mengetahui bahwa yang dibawa Sasha adalah pie apple. Sasha mendapatkan makanan itu dari warga atas apa yang sudah mereka lakukan di sana. Malahan, ada yang bilang bahwa makanan itu harus diberikan kepada Presiden Hilltop, yaitu Maggie. Sambil makan, Maggie bertanya kepada Sasha tentang Jesus. Sasha memberitahu Maggie bahwa Jesus sudah pergi tadi pagi. Dia meminta kepada Jesus untuk mencarikan alat tulis untuk anak-anak di sana. Saat Maggie sudah pergi, Enid bertanya kepada Sasha, kenapa ia berbohong kepada Maggie. Enid tahu bahwa Jesus sudah pergi sejak kemarin. Sasha berkata bahwa semua itu ia lakukan untuk Maggie. Ia tidak ingin Maggie kepikiran dan dapat mengganggu kehamilannya. Adegan beralih terlihat Richard menceritakan tentang The Kingdom yang saat ini berada di bawah ancaman The Savior. Beberapa bulan yang lalu, Raja bertemu dengan beberapa penjaga The Savior di hutan. Mereka mengakui kemampuan Raja, namun Raja tidak mau melawannya, sehingga dia membuat kesepakatan. Mereka akan saling bertukar makanan dan persediaan. Hal itu ia lakukan agar tidak ada yang terluka. Richard ingin agar Carol dan Morgan membantunya. Ia tahu bahwa Raja menyukai Carol. Dia juga mempercayai Morgan. Ia ingin agar Carol dan Morgan membantu meyakinkan Raja tentang The Savior. Saat ini memang mereka masih berdamai, namun cepat atau lambat pasti semuanya akan memburuk. Dan jika itu terjadi, maka The Kingdom akan musnah. Karena Richard tahu bahwa The Savior tidak bisa dipercaya, ia ingin agar The Kingdom menyerang mereka terlebih dahulu. Scene beralih terlihat Rosita sedang melihat pelurunya saat Gabriel datang. Peluru itu akan ia gunakan untuk membunuh Negan. Ia rela mati asalkan sebelum itu ia sudah menembak Negan. Gabriel lalu menasihati Rosita bahwa dia tidak perlu melakukan hal itu semua. Tak satu pun dari mereka harus melakukan itu. Gabriel yakin bahwa mereka pasti menang, tapi mereka harus menunggu saat yang tepat atau waktunya tiba. Mereka akan bersama-sama. Sekilas diperlihatkan Daryl yang masih berusaha keluar dari tempat Negan. Dia sempat melihat ke sebuah ruangan di mana anak buah Negan sedang bersantuy. Ia lalu melanjutkan usahanya. Kembali pada Richard. Richard berharap mereka bisa menyerang The Savior saat ini juga. Mereka harus memberi The Savior kejutan. Richard mengira bahwa Carol adalah wanita yang lemah. Ia memperingatkan Carol bahwa nanti akan ada kekerasan dan pertempuran yang belum pernah ia lihat. Morgan berkata bahwa Carol adalah seorang pejuang yang hebat. Namun saat ini Carol sudah berubah. Dia tidak ingin ikut melawan The Savior. Dia juga tidak ingin tahu tentang mereka. Dia hanya ingin sendiri. Demikian juga Morgan. Dia tidak ingin ikut bersama Richard. Richard memperingatkan Morgan bahwa suatu saat nanti Morgan pasti akan memilih untuk membunuh karena suatu alasan. Namun Morgan tetap pada pendiriannya. Saat ini dia merasa sudah mendapatkan kedamaian. Richard kesal dan pergi dari sana, diikuti oleh Morgan. Namun sebelum Morgan pergi, Carol berpesan bahwa dia tidak ingin Morgan atau siapapun menemuinya lagi. Dan jika Morgan bertemu dengan orang yang ia kenal, ia ingin agar Morgan mengatakan bahwa dia sudah mati. Scene beralih terlihat Spencer kembali ke rumahnya. Di sana terlihat sangat berantakan. Beberapa saat kemudian, Spencer sudah terlihat rapi. Ia lalu memantaskan diri di depan cermin. Sepertinya ia akan pergi menemui wanita anak buah Negan. Di lain tempat, sepulang dari tempat Carol, ternyata Richard menuju ke sebuah tempat rahasia. Di sana Richard menangis. Dia merasa putus asa. Adegan beralih terlihat Daryl berhasil keluar dari tempat itu. Saat ia berusaha menghidupkan sepeda motor, tiba-tiba salah satu anak buah Negan memergokinya. Namun dengan mudah Daryl membereskannya.
Ia lalu mengambil senjata orang itu. Di saat yang bersamaan, Jesus menghampiri Daryl. Sebelum mereka pergi, Jesus sempat mengambil walkie-talkie orang itu. Sekilas diperlihatkan Spencer yang menemui Negan. Dia ingin berkenalan secara resmi dengannya. Ia membawa sebotol minuman untuk Negan. Di sisi lain, terlihat anak buah Negan menunjukkan di mana tempat Negan berada. Di sana Mission melihat banyak sekali mobil dan orang-orangnya. Melihat hal itu, Mission tertegun. Wanita itu lalu memberinya pilihan. Ia menyarankan agar Mission pulang. Namun sebelumnya itu dia menyuruh Mission untuk membakar mobil itu dan membuangnya ke danau. Dari kejauhan terlihat mobil itu berbalik arah. Kembali ke Alexandria, Rick dan Aaron sudah sampai di gerbang. Dia kaget saat melihat ada mobil Negan di sana. Dia lalu berniat menemui Negan. Namun salah satu anak buah Negan mencegatnya. Ia ingin agar mereka memeriksa barang yang sudah dibawa oleh Rick. Tak jauh dari sana, Spencer dan Negan sedang minum bersama. Negan ingin mempunyai sebuah rumah di Alexandria. Dia juga ingin sekali mempunyai meja biliar. Spencer lalu menunjukkan bahwa rumah di depan mereka itu ada meja biliarnya. Negan pun senang. Sedangkan di gerbang, anak buah Negan merasa senang melihat apa yang sudah didapat oleh Rick dan Aaron. Namun saat memeriksa, mereka menemukan kertas yang bertuliskan "Selamat atas kemenanganmu, namun kau tetap saja kalah." Mereka berpikir bahwa Aaron yang menulis itu. Mereka lalu menghajar Aaron. Saat Rick hendak membantunya, Rick diancam di bawah todongan pistol. Kembali pada Spencer, Negan mengajaknya bermain biliar. Merasa mendapatkan angin, Spencer ingin berbicara kepada Negan tentang Rick. Di belakangnya ada Rosita dan banyak warga Alexandria lainnya. Dia terus menjelek-jelekan Rick di sana. Ternyata Spencer ingin mengambil alih kepemimpinan di tempat itu. Ia ingin agar Negan membantunya. Sekilas diperlihatkan Aaron yang babak belur dihajar anak buah Negan. Setelah mereka merasa puas, mereka pun menghentikannya. Rick lalu membantu Aaron pergi dari tempat itu. Kembali pada Spencer. Mendengar permintaan Spencer, Negan lalu berkata, ia tahu bahwa Rick sangat membencinya. Namun saat ini dia sedang berada di luar mencari pasokan untuknya. Semua itu Rick lakukan agar Negan tidak menyakiti salah satu di antara warga Alexandria. Rick mengabaikan kebenciannya kepada Negan, sedangkan Spencer, dia hanya menunggu kedatangan Rick. Tiba-tiba menyelinap dan meminta Negan untuk membantunya menyingkirkan Rick, yang artinya Spencer tidak berani menyingkirkan Rick sendiri karena Spencer tidak punya nyali. Tiba-tiba Negan membunuhnya karena perbuatan itu sangat memalukan baginya. Ia lalu meminta seseorang untuk maju ke sana menyelesaikan permainan biliarnya. Namun semua yang ada di sana terdiam. Tiba-tiba Rosita mengeluarkan pistolnya dan terdengar bunyi tembakan. Rick yang mendengar bunyi tembakan langsung berlari ke sumber suara itu. Dan naasnya tembakan Rosita hanya mengenai lusilnya Negan. Ia sangat marah. Arat lalu melumpuhkan Rosita. Semuanya tegang. Negan menemukan selongsong peluru yang menembak lusilnya. Ia tahu bahwa peluru itu baru saja dibuat. Ia menyuruh Rosita mengatakan siapa yang membuat peluru itu. Rosita mengaku bahwa dialah yang membuat peluru tersebut. Namun Negan tidak percaya dengan hal itu. Ia lalu menyuruh Arat untuk membunuh salah satu di antara mereka. Dengan cepat, Arat langsung menembak Olivia. Di saat yang bersamaan, Rick datang bersama Aaron. Rick kesal kepada Negan, bukankah mereka sudah membuat kesepakatan? Negan lalu berkata bahwa seharusnya Rick berterima kasih kepadanya karena dia telah mengantarkan Carr dengan selamat setelah Carr bersembunyi di dalam truknya dan menembak beberapa anak buahnya. Ia juga bercerita tentang Spencer yang meminta tolong kepadanya untuk membunuh Rick dan menjadikannya pemimpin di Alexandria. Ia membunuh Spencer untuk Rick. Dan yang terakhir Rosita. Dia telah menembak lusilnya walaupun sebenarnya dia berniat membunuhnya.
Sebagai balasannya, Olivia yang menjadi korbannya. Rick lalu memberitahu Negan bahwa barang-barang untuknya sudah siap di gerbang. Ia menyuruh Negan untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Negan tidak mau pergi sebelum dia mengetahui siapa sebenarnya si pembuat peluru. Negan menyuruh Arad untuk membunuh orang lagi. Tiba-tiba Tara mengaku bahwa dialah yang membuatnya. Melihat itu, Eugene lalu mengaku bahwa dirinya si pembuat peluru itu. Ia lalu menyebutkan bahan-bahannya. Negan pun percaya. Negan lalu pergi dengan membawa Eugene. Beberapa saat kemudian, Mason menemui Rick di sel yang dibuat Morgan. Mason bercerita bahwa dia telah menemukan apa yang dia cari. Tadinya dia ingin melakukan semuanya sesuai dengan caranya. Namun setelah melihatnya, Mason memutuskan untuk mengatasi semua itu dengan cara mereka berdua. Jumlah kelompok Negan sangatlah banyak. Namun hal itu tidak akan merubah keinginannya. Ia lalu memberikan kata-kata semangat untuk Rick. Mereka harus berjuang demi Judith, Carl, Alexandria, dan Hilltop. Scene beralih terlihat Maggie sedang berada di pos penjagaan gerbang Hilltop. Ia tersenyum lalu memanggil Sasha dan Enid. Ternyata Rick dan teman-temannya datang ke Hilltop. Rick berkata bahwa perkataan Maggie adalah benar. Mereka harus melawan. Dan saat ini Rick sudah siap untuk melawan. Ternyata Daryl juga sudah berada di Hilltop. Rick pun menemuinya. Begitu juga dengan Ines dan Carl. Sungguh suasana yang sangat mengharukan. Sepertinya secerah harapan terpancar di sana. Mereka lalu pergi ke rumah Barrington dan film pun